中了我的六重紫檀寸劲，你别想再活着。是吗？那你呢？记住。Halo lur, piye kabare? Api to? Balik meneh ning channel serupa. Wis rasa kesuwen. Ayo ning alur ceritane wae. Dia telah menghukum Stewart Peng kemarin, tetapi dia tidak melihat Stewart Peng hari ini. Setelah beberapa pelayan membantu Luo Zheng mengenakan pelindung kulit dan belenggu, dia dibawa ke aula seni bela diri. Seperti biasa, di aula seni bela diri, sekelompok murid keluarga Luo sedang berlatih keras melawan kabut pagi. Mereka tidak bersenjata dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk meninju barisan manusia batu di sudut. Setiap pukulan yang mendarat di manusia batu membuat suara ledakan kecil, dan bahkan udara bergetar. Target manusia yang berdiri di sisi lain semuanya berduka. Wajah mereka tertunduk, dan mulut mereka penuh kepahitan. Kehidupan ditinju dan ditendang. Siang dan malam seperti ini memang tak tertahankan. Terkadang, dengan tubuh penuh luka, mereka akan berbaring di tempat tidur dan berguling-guling. Tidak bisa tidur karena kesakitan. Sayangnya, mereka tidak memiliki kebebasan sama sekali. Mereka tidak punya pilihan lain selain dipukuli. Target manusia, berdiri dengan benar. Instruktur Luo berteriak keras. Semua target manusia berdiri dengan tertib, dengan punggung lurus. Target manusia semua tahu temperamen instruktur mereka dengan sangat baik. Jika mereka bahkan sedikit ceroboh, mereka akan dicambuk. Cambuk instruktur Luo bukanlah cambuk biasa. Sedikit sentuhan akan menyebabkan kulit mereka terbelah. Murid keluarga Luo masing-masing memiliki target manusia mereka sendiri. Orang yang memilih Luo Zheng adalah murid cabang yang sekuat beruang. Nama murid cabang ini adalah Luo Dalong. Ketika target manusia lainnya melihat bahwa Luo Zheng dipilih oleh Luo Dalong, mereka semua menunjukkan ekspresi kasihan. Bakat Luo Dalong rata-rata kekuatannya hanya di alam pemurnian kulit, tetapi ia dilahirkan dengan kekuatan besar. Kekuatannya setara dengan alam pemurnian daging. Ditambah lagi, dia ganas dan bahkan sedikit kejam. Banyak target manusia terbunuh atau terluka olehnya. Dipilih olehnya sebagai target manusia, tidak diragukan lagi sangat menyedihkan. Luo Dalong mengangkat tinjunya dan menggerakkan tubuhnya. Dia menatap Luo Zheng dengan sedikit kegembiraan. Baru-baru ini, ada lebih sedikit tahanan yang dijatuhi hukuman mati. Banyak dari mereka telah dibeli oleh keluarga lain. Target manusia keluarga Luo selalu sulit untuk diisi ulang. Oleh karena itu, target manusia dapat dianggap sebagai sumber daya yang langka di keluarga Luo. Mengalahkan target manusia tidak hanya bisa melatih tubuh, tapi juga melampiaskan ketidakbahagiaan di hati. Ini juga alasan mengapa Luo Dalong sangat bersemangat. Yang lebih berharga adalah bahwa target manusia ini pernah menjadi tuan muda keluarga Luo. Tuan muda yang dulu tinggi dan perkasa sekarang memohon belas kasihan di bawah tinjunya. Memikirkannya saja sudah membuat Luo Zheng sangat senang. Menghadapi Luo Dalong, Luo Zheng mengerutkan kening. Kekuatan Luo Dalong sangat hebat. Luo Zheng telah menderita di bawah tinju pria ini terakhir kali dan menderita luka dalam. Dia harus istirahat selama setengah bulan untuk pulih. Namun, 2 tahun menjadi target manusia telah mengajarinya untuk menjadi setengah air yang tenang. Dia dengan cepat menjadi tenang dan bahkan dengan hati-hati menyesuaikan armor kulit di dadanya. Baru kemudian dia meluruskan postur dan wajah Luo Dalong. Luo Dalong kemudian menerkamnya. Luo Dalong mempraktikkan teknik tinju yang sangat ganas dan sombong yang disebut Raging Fulfuk. Teknik tinju ini ganas dan sombong, dan itu sangat kuat. Seperti banteng yang mengamuk. Luo Dalong membawa angin yang kacau saat pukulan banteng mengamuknya langsung menuju dada Luo Zheng. Menghadapi kekuatan tinju yang mengejutkan ini, Luo Zheng menarik napas dalam-dalam dan menegakkan seluruh dadanya. Dengan cara ini, dia bisa mengandalkan perlindungan kulit untuk meminimalkan kekuatan pukulan ini. Meskipun perlindungan kulit tebal di dadanya telah sangat mengurangi kekuatan pukulan ini, kekuatan tinju yang sangat
merembes melalui pelindung kulit dan mengenai dadanya, seperti palu tumpul pada saat itu. Dia dengan cepat menghembuskan udara di dadanya, menyebabkan mengepis dalam sekejap. Bongkar kekuatan. Menghembuskan udara kemungkinan dadanya berkontraksi dengan cepat untuk membentuk zona penyangga yang sekali lagi bisa mengimbangi kekuatan lawan. Trik kecil ini juga menjadi rahasia bertahannya Luo Zheng sebagai target manusia selama 2 tahun. Namun, kekuatan pukulan Luo Dalong terlalu ganas. Bahkan setelah offset kedua, itu masih sangat mendominasi. Senyum pahit muncul di wajah Luo Zheng. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus saat ia jatuh dengan berat ke belakang. Berbaring di tanah, Luo Zheng masih sedikit pusing. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia sudah selesai kali ini. Pukulan ini mungkin akan menyebabkan dia cedera internal yang serius. Namun, pada saat itu, dia anehnya menemukan bahwa dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia hanya tidak sakit, tetapi juga ada arus hangat aneh yang mengalir dari dadanya. Begitu arus hangat muncul, tubuh Luo Zheng langsung bereaksi. Dia merasa tubuhnya seperti serigala lapar yang dengan cepat melahap arus hangat. Kemudian, arus hangat menyebar ke organ dalam dan kulitnya, membuat seluruh tubuhnya merasa hangat. Tidak hanya dia tidak merasakan sakit, tetapi dia juga merasa sangat nyaman. Apa yang sedang terjadi? Wajah Luo Zheng dipenuhi dengan keheranan. Arus hangat ini sebenarnya sedang membersihkan tubuhku. Meskipun Luo Zheng telah direduksi menjadi pelayan keluarga, dia masih tuan muda dari keluarga Luo. Jadi dia masih memiliki beberapa pengetahuan. Obat-obatan yang bisa membersihkan tubuh sangat jarang. Misalnya, Heaven Head Pattern Pill dari keluarga Luo memiliki efek membersihkan tubuh seseorang. Namun, seberapa langka obat suci seperti Heaven Head Pattern Pill, keluarga Luo hanya berhasil mengumpulkan 2 Head Pattern Pill dalam ratusan tahun dari sini. Munculnya arus hangat yang membersihkan tubuh seseorang ini tidak masuk akal. Luo Zheng berbaring di tanah dan merenung sejenak. Segera, dia menghubungkan fenomena aneh yang terjadi kemarin. Menggunakan tubuh sebagai senjata, menggunakan tubuh sebagai roh, melunakkan dan memurnikan, membersihkan tubuhku. Mungkinkah yang disebut penempaan dan pemurnian ini untuk dipukuli? Sama seperti apa yang tercatat di daun emas, tubuhnya seperti harta dharma, artefak mistik. Bukankah penyempurnaan artefak membutuhkan temper dan pemurnian sebelum seseorang dapat menempa harta dharma tingkat tinggi? Selama dia dipukuli, itu akan menghasilkan arus hangat yang membersihkan tubuhnya. Selama dia dipukuli, itu akan setara dengan terus-menerus menelan pil keberuntungan surga bumi. Memikirkan kemungkinan ini, hati Luo Zheng terbakar dengan semangat. Hatinya bahkan bergetar karena kegembiraan. Untuk memverifikasi tebakannya, Luo Zheng bangkit. Meskipun dia tidak terluka dan pukulan Luo Dalong sangat menguntungkannya, dia masih berpura-pura kesakitan dan berdiri dengan kuat. Untuk bertindak lebih realistis, dia bahkan gemetar tanpa henti. Ketika Luo Dalong melihat Luo Zheng merangkak, wajahnya bergetar dan menunjukkan ekspresi heran. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menderita pukulan maju ini, Luo Zheng akan lumpuh, bahkan jika dia tidak mati. Tapi Luo Zheng sebenarnya masih bisa merangkak. Ini membuat Luo Dalong merasa agak malu. Layak berada di puncak Flash Refinement Rel. Daya tahan seperti itu, berbaringlah untukku. Luo Dalong selesai berbicara dan mengirim pukulan maju lainnya langsung ke Luo Zheng. Ledakan. Luo Zheng dikirim terbang lagi. Dia seperti karung pasir berbentuk manusia berguling-guling di tanah beberapa kali. Pada saat yang sama, ketika dia mendarat, dia diam-diam berseru di dalam hatinya. Arus hangat itu muncul kembali. Saat dia dipukul, berubah menjadi ular kecil yang menggali organ dalam dan merindiannya. Itu terus-menerus menyempurnakan tubuh fisiknya dan membersihkan organ-organnya. Itu terlalu nyaman. Luo Zheng merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Seluruh tubuhnya sangat nyaman dan matanya bersinar. Semakin dia dipukul, semakin cerah matanya dan semakin energik dia. Pergi ke neraka. Aku akan memukulmu sampai mati. Ledakan. Setiap kali arus hangat muncul, tubuh Luo Zheng menjadi sedikit lebih murni. Bagi Luo Zheng, Luo Dalong adalah pandai besi, pekerja keras, menggunakan tinjunya sendiri untuk terus-menerus melunakkan artefak Quan milik Luo Zheng. Pukulan semacam ini berlanjut beberapa saat sebelum Luo Dalong berhenti. Dia memandang Luo Zheng di tanah. Terengah-engah, dia sangat terkejut.
Dia telah mendengar bahwa Luo Zheng sangat pandai menerima pukulan, tetapi dia tidak berharap anak ini begitu ulet. Setelah menerima begitu banyak pukulan darinya, dia masih bisa bangun. Meskipun setiap kali dia bangun, dia gemetar dan terlihat sangat tegang. Luo Dalong tidak tahu bahwa penampilan Luo Zheng yang lemah dan rapuh benar-benar palsu. Pada kenyataannya, dia penuh energi dan menikmati perasaan menyegarkan dari arus hangat yang membasuh tubuh fisiknya. Ketika target manusia melihat adegan ini, mereka diam-diam mengutuk Luo Zheng karena idiot. Karena dia tidak bisa bangun, dia seharusnya tidak memaksakan diri. Setidaknya dia bisa dikirim kembali untuk beristirahat selama sehari. Sekarang dia bangun, dia masih harus dipukuli. Bukankah ini terlalu murah? Mungkinkah pria ini kecanduan menjadi target manusia dan suka ketika orang memukulinya? Luo Zheng tidak bangun untuk terakhir kalinya, bahkan dia sedikit tidak puas. Perasaan arus hangat yang membasuh tubuh fisiknya membuat ketagihan. Namun, dia dipukuli ke tanah lagi dan lagi, dan lagi. Itu benar-benar terlalu berani. Jika dia bangkit lagi, dia takut pertunjukan ini tidak dapat dilanjutkan. Tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan melihatnya dan mencurigainya. Jadi, dia memutuskan untuk melakukan pemukulan lagi besok. Melihat Luo Zheng tidak bisa bangun lagi, Luo Dalong menghela napas lega di dalam hatinya. Jika Luo Zheng berdiri di sana dan dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan kehilangan banyak muka. Pada malam hari, Luo Zheng tertatih-tatih kembali ke ruang bawah tanah. Ketika pelayan keluarga Luo mengunci pintu ruang bawah tanah, dia langsung penuh energi dan semangat. Stylet Peng masih belum muncul hari ini. Sebaliknya, seseorang pelayan mengirim lebih dari 3 potong obat. Kali ini, dia tidak menggelapkan obatnya. Itu jumlah yang cukup. Kemarin, dia sedikit menghukum Stylet Peng dan dia berperilaku baik. Luo Zheng menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya sama sekali. Dia sangat jelas tentang pikiran orang tercela seperti Stylet Peng. Dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dia mungkin sedang membuat semacam rencana jahat untuk menyakitinya. Siapa peduli, dia harus waspada terhadap orang-orang tercela seperti dia. Tetapi dia tidak bisa menganggapnya terlalu serius. Dia harus berurusan dengan tentara dengan senjata dan air, dengan bendung tanah. Dia melemparkan 3 pil ke samping. Dengan kondisi tubuhnya saat ini, dia tidak membutuhkan barang murahan ini sama sekali. Setelah dipukuli sepanjang hari, dia sangat kotor dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, dia menanggalkan pakaiannya, mengambil sesendok besar air dingin dari toples air dan menuangkannya ke tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Air dingin yang jernih dan transparan mengalir dari kepalanya dan ketika mencapai tanah, itu berubah menjadi air berlumpur hitam. Air berlumpur hitam itu juga bercampur dengan beberapa kotoran putih muda. Ketika dia dipukuli, dia menyadari bahwa karena air hangat, kotoran di tubuhnya terus-menerus dipaksa keluar. Apa itu alam pemurnian daging? Itu untuk memurnikan kotoran dalam tubuh. Apa itu alam pemurnian tulang? Itu untuk memperbaiki kotoran di tulang. Apa itu alam penyulingan jeroan? Itu adalah tahap kelima dari alam tubuh fisik, adalah proses pemurnian tubuh. Pertama, kulitnya dihaluskan, lalu dagingnya, lalu tulangnya, lalu jeroannya, dari luar ke dalam. Itu adalah proses bertahap. Ketika semua kotoran di sumsum tulang belakang dibersihkan, seseorang dapat menembus alam tubuh fisik dan hidupnya akan disublimasikan ke tingkat yang lebih tinggi. Perbedaan terbesar antara Luo Zheng dan yang lainnya adalah bahwa orang yang lain perlu mengandalkan pelatihan mereka sendiri untuk dapat membersihkan kotoran di tubuh mereka. Proses ini sangat lambat dan perlu diakumulasikan dari waktu ke waktu. Jika itu pendek, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Jika itu lama, itu akan memakan waktu beberapa dekade atau bahkan seumur hidup. Tapi sekarang Luo Zheng perlu dikalahkan secara pasif. Dia menggunakan air hangat yang sebanding dengan Heaven at Head Fortune Pill untuk mencuci dirinya sendiri dan kemudian dia bisa mengeluarkan kotoran di tubuhnya. Dibandingkan dengan orang lain yang berkultivasi dengan pahit selama setahun untuk mengeluarkan sedikit kotoran, kecepatannya ratusan atau bahkan ribuan kali lebih cepat. Luo Zheng sudah berada di puncak ranah pemurnian daging, hanya karena dia telah menjadi target manusia selama 2 tahun terakhir. Dia tidak punya waktu untuk berkultivasi sehingga wilayahnya tetap berada di puncak alam pemurnian daging. Tetapi setelah pemukulan hari ini, dia telah membersihkan kotoran di tubuhnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah mengalami perubahan kualitatif.
tubuhnya sangat murni, dan ketika dia baru saja mandi, dia telah menemukan bahwa di antara kotoran hitam ada juga beberapa kotoran putih. Kotoran yang dikeluarkan dari tubuhnya adalah kotoran hitam murni, dan kotoran putih adalah kotoran yang dia paksa keluar dari tulangnya. Ini adalah bukti bahwa dia telah memasuki ranah pemurnian tulang. Dia memindahkan tempat tidur logamnya ke samping dan membuat ruang di ruang bawah tanah. Dia mengedarkan tinju, cendana ungu, dan seluruh tubuhnya bermandikan lapisan cahaya ungu. Lapisan cahaya ungu ini sebenarnya sebanding dengan cahaya ungu di tubuh Luo Peiren hari itu. Dia melemparkan pukulan ke udara dan udara segera menghasilkan suara ledakan. Boom! Gelombang suara yang kuat menghasilkan aliran udara yang tersebar, mengaduk lilin, kertas, dan benda-benda kecil lainnya di ruangan bawah tanah menjadi berantakan. Sangat disayangkan bahwa ruang bawah tanah itu sempit dan tidak ada kunci batu. Pria batu itu bisa mengizinkannya menguji kekuatannya, dan dia juga takut membuat terlalu banyak keributan dan membiarkan orang lain tahu.